punya tahu insting terhadap perempuan, mau dia pakaian tertutup pun kalau misalnya emang nakal, nakal aja. Kita punya insting kok. Nah, artinya apa? Dari sikap tubuh, gesture, cara kita melihat, cara kita membawakan diri kita gitu. Jadi kembali ke diri individu ya Kak. Kita membawa diri kita mau kayak gimana, itu yang merepresentasi diri kita. Nanti laki-laki juga akan melihat kita pun dari cara diri kita memantulkan, apa ya, aura kita gitu. Kadang makanya orang mau pakaian seksi kayak apa, bisa aja nggak digodain, tapi orang kemejaan biasa tapi mungkin lagi apa, kok tiba-tiba dateng ke table apa, ngobrol yang enggak, nah ada aja kan yang kayak gitu. Kalau menurut Kak Gita sendiri nih, apa sih yang bisa kita apa nih yang menjadi urgensi gitu pemenuhan perlindungan terhadap perempuan ini menurut Kak Gita yang paling penting itu apa yang harus disikapi oleh pemerintah atau orang-orang di sekitar kita Gimana, maaf untuk suaranya agak terputus-putus. menurut Kak Gita apa sih yang bisa kita lakukan atau pemerintah harus lakukan itu dalam memenuhi hak-hak perlindungan terhadap perempuan apa sih Kak yang paling penting gitu yang kita dahulukan dalam kasus-kasus pelecehan ini? Yang paling penting tuh yang tadi yang kita udah sempat obrolin, melindungi hak korban. Jadi kalau misalnya ada yang melaporkan tuh jangan ini, maksudnya langsung harus ditelusuri gitu kebenarannya. Kan kalau aku dengar sering banget kasus jadi nggak bisa dilanjutkan karena nggak cukup bukti lah, apalah segala macam gitu kan. Itu kan bikin bikin para apa namanya korbannya itu kan jadi patah semangat gitu kan. Nah, artinya pemerintah itu harus mengedepankan setiap laporan yang terjadi untuk diselesaikan gimana pun caranya gitu kan. Ada loh film, aku nggak salah nonton film apa gitu. Jadi sebenarnya kasus perkosaan itu di dalam film itu, ya aku yakin tuh based on true story, film luar, itu bisa benar-benar buktikan bahwa ini diperkosa atau tidak. Dari cara-cara medis gitulah, aku lupa bagaimana caranya gitu. Nah, artinya kan itu kan bukan ngarang-ngarang ya gitu. Artinya sebenarnya mungkin banyak cara, tapi mau apa enggak. Nah, mudah-mudahan ke depannya kalau ada kasus-kasus seperti ini, mau kasus ini jadi happening atau enggak, polisi itu benar-benar apa ya, menyelesaikan kasusnya itu seniat mungkin gitu loh, dan melindungi haknya si korban. Jangan sampai seolah korban ini jadi kayak eh, dianggap ngarang lah, dianggap apalah gitu loh, dilindungin haknya. Jangan disudutkan lagi dan Jangan lagi ya Kak Gita. disudutkan, iya. Kalau harapan dari Kak Gita sendiri atau pesan untuk anak-anak muda biar kita tuh sehat gitu dalam pergaulan tidak saling menjatuhkan apalagi untuk perempuan itu apa Kak pesan dan harapan Kakak Tidak saling menjatuhkan dalam apa nih? dalam pergaulan jangan sampai kita saling sering melecehkan satu sama lain itu pesan Kakak apa? Hmm, pesan aku cuma satu, pilihlah pergaulan yang tepat. Nah, jadi kalau pergaulan itu memang udah nggak tepat, tinggalkan. Nanti mereka kena seleksi alam, lalu nggak punya teman, dan nanti akan berubah dengan sendirinya kalau menurut aku. Terus apa, jangan membiasakan kalau kita punya sahabat terlalu dekat, tapi terus bercandanya ternyata mengarah-ngarah ke arah yang sexual abuse atau apa gitu, jangan pernah takut untuk menegur karena nggak enak besok nanti nggak temenan lagi atau apa. Perempuan tuh harus berani, kita juga harus pintar-pintar melihat berteman kepada siapa, percaya sama siapa, dan pintar membawa diri. Itu aja sih pesan aku. Nah ini ada pertanyaan dari jurnal Time.co Kak, bagaimana agar perempuan korban pelecehan bisa bersuara lantang tanpa ada perasaan takut, takut diancam, didiskriminasi atau lain-lain? Ya caranya ya, yang pasti pertama harus kalau aku yang bayangin udah amit-amit sih tapi aku pasti akan cerita dulu ke keluarga aku seberat apapun itu. Karena ketika udah cerita sama keluarga, lapisan utama ya, circle terdekat kita yang melindungi kita itu biasanya kita ngerasa lebih apa, lebih nyaman, lebih berani gitu. Setelah kita cerita sama keluarga, dapat dukungan dari keluarga, keluarga itu juga penting ya kalau misalnya terjadi ya, di dalam keluarganya ada yang kena pelecehan seksual tuh jangan dihakimin, jangan malah udah kita diem aja tuh apa. Justru dikuatkan, berani lapor bareng, terus kayak aku bilang tadi, ceritakan aja di sosial media. Biasanya sekarang kekuatan netizen
berpengaruh loh. Jadi kalau kita udah ibaratnya berita itu sudah viral gitu, masa sih nggak diurusin kalau aku mikirnya gitu ya. Nah, masa sih orang nggak melihat kasus ini gitu kan? Lalu yang paling penting itu itulah peran peran keluarga, peran orang-orang terdekat untuk melindungi perasaan si korban ini supaya dia semakin kuat dan ngerasa punya perlindungan, ada yang dukung gitu. Ya apalagi uh, biasa korban pelecehan seksual itu kan alami mereka seumur hidup ya kak, traumanya Mm-mm. gitu. Ini ada Mungkin katanya, ada gini, biasanya kalau wanita yang ngelapor kayak gitu malah wanitanya sendiri yang disalahin. Nah, itu dia aku bilang gitu kan. Sebenarnya mau perempuan itu pakai baju apa kayak tidak berhak, gak punya hak lah untuk dilecehkan kayak analoginya gini loh. Kalau kita misalnya pun ada orang nih bawa duit segepok di tangan digini-giniin mamer-mamerin, terus diambil orang. Apakah kita bilang gini, benar sih, lalu sih mamer-mamerin, mau lo mamer-mamerin pun tapi itu hak dia buat naro-naro uang di depan muka dia dan orang lain nggak berhak untuk ngambil uangnya kan gitu dong. Kita nggak bisa dong membenarkan ya habis dia pamer-pamerin ditaruh dipegang-pegang sih uangnya jadinya orang ambil gitu kan. Ya nggak bisa kayak gitu karena mau dia pegang kayak mau taruh di dompet kayak pokoknya orang tidak berhak mengambil yang bukan haknya gitu lah misalnya. Jadi sama aja perempuan mau pakai yang seksi mau enggak ya hargai aja dia wanita kecuali misalnya dia tiba-tiba dia bugil nggak ada alasan itu pasti tangkap polisi juga kok gitu. Ini meresahkan masyarakat misalnya gitu kan. Nah jadi ya kita laki-laki juga pasti yang laki-laki yang gentle, laki-laki yang punya apa ya, laki-laki yang berkelas itu biasanya udah nggak ngelakuin ini sih harusnya. Yang berkelas tuh bukan berarti harus backgroundnya bukan karena pendidikan aja ya sebenarnya ya kelas dirinya tuh memang ada di tahapan tertentu dia nggak akan ngelakuin kayak gitu. kak ini ada pertanyaan tapi dari Valerian di luar isu kita ya. Tapi ini menarik Kak Gita. Kalau saya lihat kan kakak udah malang melintang di dunia entertainment. Pertanyaan berat gak sih kak buat jaga eksistensi sebagai public figure perempuan di industri ini, di industri entertainment? Kalau tanya berat beratnya begini ya karena setiap tahun itu pasti datang pendatang baru. Nah caranya untuk bertahan aku pun nggak tahu ya dan aku bersyukur aja sih sama Tuhan kalau sekarang masih ada ruang gitu ya untuk aku bisa berkarya. Yang pasti kalau yang aku lakuin pribadi, aku lihat pekerjaan utama aku di bidang apa, aku di bidang acting. Berarti yang aku utamakan adalah si pekerjaan aku tersebut, saya acting aku usahakan sebaik yang aku mampu, aku terus belajar dengan cara apapun gitu, baik nonton film-film yang baru atau apa, karena aku percaya gitu ya bahwa yang bisa bertahan adalah yang masih punya value. Ya aku berusaha menambah value dari hal apapun yang bisa aku lakuin gitu yang ada di diri aku. Karena yang penting berarti bagaimana perempuan itu ya. Jadi kita harus perempuan itu harus Oh, kenapa maaf tadi keputus? mengaktualisasi diri. Iya, mengaktualisasikan diri di bentuk Iya, apapun. jadi intinya Ada pas-posan, halo. ya jadi mungkin kak gimana nih tips buat para perempuan anak-anak muda gitu bisa semangat gitu untuk mengembangkan dirinya karena banyak sekali ya isunya itu selain urgensi dari kasus yang sudah kita bahas insecurity itu kan menjadi salah satu tantangan juga ya kak hari ini akhirnya kita perempuan itu akhirnya ya tidak banyak berkembang gitu kalau kak kita sendiri gimana kak melihatnya? Iya, harusnya sih maksudnya gini loh, harusnya sih kayaknya zaman sekarang enggak lah. Sekarang orang udah semakin tidak melihat ini ya, maksudnya perempuan, baik perempuan laki-laki itu kayak sekarang eranya untuk semangat sih kayaknya mengejar mimpinya karena udah banyak banget jalan kan. Anak muda sekarang enak banget loh. Jalannya banyak banget untuk menuju kesuksesan. Ini ya apa jalurnya juga banyak banget luas untuk mempelajari apapun gitu dari internet sekarang
zaman era digital begini, aku rasa udah nggak punya alasan untuk tidak mengembangkan diri kita, baik itu wanita ataupun bukan wanita, laki-laki. Oke. Perempuan harus sukses. Ini ada beberapa komentar dari teman-teman. Tapi Kak, ini kan banyak sekali juga ya kasus pelecehan seksual ini terjadi di ruang lingkup tadi topik kita pertama itu di lingkup keluarga, dan akhirnya juga tidak semakin terungkap gitu kan Kak. Nah, kalau menurut Kakak itu ketika itu terjadi di lingkungan yang paling dekat dengan kita, terus bagaimana sebenarnya harus kita siapkan gitu buat diri kita atau keluarga kita. Maksudnya gimana? Sorry. Ya, pelecehan seksual itu kan tidak menutup kemungkinan sering terjadi di ruang lingkup keluarga ya. Ya. Nah, itu bagaimana sebenarnya kita harus bersikap gitu, baik laki-laki, baik perempuan gitu di lingkungan kita. Kalau lingkungan keluarga contoh gitu ya, mama aku itu orang yang sangat hati-hati, bukan hati-hati ya, dia tuh suka melakukan tindakan preventif gitu sebelum terjadi. Makanya kalau di rumah aku selalu bilang, misalnya mau menggunakan pakaian dalam, jadi kan ada orang yang santai banget gitu, di rumah nggak usah lah segala macam, ya nggak bisa gitu. Kenapa? Karena kita keluar tiba-tiba kita mungkin ada pesan makanan atau apa ya, maksudnya berpakaian lah yang tidak membuat orang jadi mikir yang aneh-aneh gitu. Karena perempuan-perempuan kan banyak banget tuh yang kalau di rumah ada laki-laki kak, misalnya orang tua atau kakak adik atau ketemu mengambil paket atau apa tuh nggak peduli gitu loh tanpa pakaian dalam. Nah kalau aku salah satu cara menjaganya nih ya kalau misalnya mau bicara itu dengan begitu itu hal kecil, jadi kita bisa jadi diri kita sendiri di dalam kamar kita sendiri aja, begitu keluar kamar ya gunakanlah yang sepantas-pantasnya kan. Gini loh, kan jangan sampai ya orang keluarga kita sendiri ketika si perempuan ini udah tumbuh dewasa misalnya pun dia lihat dari kecil, begitu tumbuh dewasa kan bentuk tubuhnya udah berbeda. Jangan sampai dong kita jadi sedikit aja terlintas bahan hayalan dari entah itu ayah kita, amit-amit paman kita, atau karena kan mereka juga manusia dewasa dan jangan sampai. Nah, menghindari hal itu kalau mama aku selalu kayak gitu, di dalam rumah kecuali dalam kamar kamu harus berpakaian dalam misalnya, jadi nggak ada tuh kemungkinan-kemungkinan orang ngeliat kita, aduh kok jadi gini sih otak gue, nggak gitu. Kak, mungkin terakhir ya Kak Gita, ya mungkin ini ada tambahan pertanyaan nih Kak. Mungkin tips Kak Gita gitu selama pandemi ini, kayaknya sinyalnya. Halo Kak Gita. Ini ada kendala teknis. Ini kita undang lagi kali ya. Oke teman-teman, seperti ada kendala. Tadi kayaknya sinyalnya tiba-tiba terputus. Iya. Kak, kita mungkin yang ringan-ringan nih untuk terakhir gitu. Tips menjaga produktivitas di tengah pandemi Kak. Itu dari Kak Gita gimana buat anak muda atau perempuan sekarang bisa terus semangat? Itu gimana Kak? Aku juga sempet kok ngalamin gak produktif sama sekali karena takut. Kan sempet kemarin tuh COVID Delta itu kan kayaknya heboh banget. Aku sempet di rumah aja, nggak mau ngelakuin kegiatan. Tapi karena sekarang aku lihat kasus perharinya secara umum, maksudnya di seluruh Indonesia itu udah menurun, aku rasa udah saatnya kita untuk berani kok beraktivitas keluar lagi, tapi menggunakan tetap melaksanakan prokes gitu, supaya kegiatan bisa tetap berjalan lanjut lagi.
mulai pelan-pelan menata pikiran karena yang rusak tuh mental deh kayaknya. Psikologis aku juga kena kok gara-gara Covid, artinya dikit-dikit jadi takut ada penyakit lah, sampai GERD, ini itu segala macam. Cuman sekarang aku udah memberanikan diri karena dengan membaca berita perkembangan Covid tiap hari itu justru bukan membuat takut lagi, sekarang justru bikin aku semangat untuk beraktivitas karena kayaknya sudah banyak berkurang pemerintah berarti udah mulai pemerintah berhasil gitu loh menangani kasus Covid yang kemarin. Sekarang saatnya kita bekerja lagi, berkarya lagi, olahraga, monggo olahraga. Aku juga udah mulai olahraga. Tetap pakai maskernya. Yang pasti yang aku seneng kan udah banyak banget yang vaksin nih. Dan sekarang kan gampang banget untuk ngecek orang itu sudah divaksin atau belum setiap kita mau masuk mall kayak atau restoran. Kemarin aku ada satu cerita, aku masuk satu mall, tiba-tiba di mall tersebut aku nggak ditanyain surat vaksinnya. Akhirnya aku ngomong sama satpamnya, Bapak nggak nanyain surat vaksin saya gitu. Oh iya ya Mbak. Yang lain yang masuk sini ditanyain nggak Pak surat vaksinnya? Ditanya kok Pak, masa sih Pak, tolong ditanyain ya. Maksudnya kita juga harus aktif tuh kalau misalnya ketemu mall atau restoran yang tidak peduli untuk ngecek orang-orang yang masuk itu sudah divaksin atau belum gitu. Gak apa-apa ngomong kayak aku kemarin gitu. Supaya kita ngerasa nyaman terus kita jadi beraktivitas lagi udah gak takut. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lagi nonton ini juga semuanya udah vaksin, udah mulai aktif, udah mulai berani, udah mulai produktif. Karena di rumah aja itu melelahkan mental. Kalau aku bilang. Udah 2 tahun ya Kak. Waduh, capek. Iya. Dari hari Nah ini kerja, sebelum di rumah. Kita mau jawab cepat ya Kak, ada game nih dari Ruang Muda. Kita. Nah, pertama, heels atau sneaker? Sneaker sekarang, karena kaki aku habis patah. Dress atau kemeja Kak? Oh, kemeja, aku suka banget pakai kemeja. Biru atau merah? Biru. Jawabannya ini ya, aman-aman ya. Acting atau selebgram? Acting. Produktif atau rebahan? Produktif. Baca buku atau nonton? Dua-duanya. Aku suka banget baca buku. Oke, yang belakangan paling sering nonton setiap mau tidur. Sekian ya Kak dari Ruang Muda kali ini. Terima kasih banyak Ruang Muda. Diskusi kita sangat menarik sekali dan banyak sekali insight yang diberikan oleh Kak Gita, khususnya terkait dengan keberanian dan keberanian diri kita sendiri dalam melindungi diri kita dan orang-orang sekitar kita. Sukses selalu untuk karirnya Kak Gita. Dan aku juga mau bilang terima kasih. Makasih untuk Ruang Muda, untuk Valerian, untuk Mbak Diana udah ngundang aku. Thank you banget. Thank you Kak Gita. Iya, ada Valen. Iya, terima kasih semuanya, semangat ya. Ini acaranya bagus banget, mudah-mudahan tiap hari topiknya baru, terus bintang tamu apa ya namanya, maksudnya yang diundang juga narasumbernya bisa kasih insight terus buat teman-teman yang nonton. Sehat terus ya. Iya, terima kasih Kak Gita. Makasih ya. Sehat terus ya streamingnya. Amin. Makasih ya. Dadah. Bye. Oke teman-teman semua, terima kasih sekali lagi yang telah bergabung di Ruang Muda pada malam hari ini, dan jangan lupa tetap follow dan stay tune di Partai Amanat Nasional di @amanatnasional, dan selanjutnya nanti akan kita informasi